Pemirsa, gugurnya pasukan perdamaian di Lebanon bukan saja menyisakan duka, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar, siapa yang harus bertanggung jawab di tengah eskalasi konflik? Nama Benjamin Netanyahu disorot. Apakah ini konsekuensi perang, ataukah ada kelalaian lain yang harus dijawab? Kita akan mengulasnya bersama praktisi hubungan internasional dan kebijakan Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, apa kabar? Kabar baik, selamat malam Mas Iqbal. Semoga selalu sehat, Mbak Dina. Ini kabar yang mengejutkan. Kalau kita melihat pasukan perdamaian ya bekerja untuk UNIFIL. Sebenarnya ini disebut sebagai salah satu jumlah korban yang terbanyak sejak pertama kali TNI bergabung dengan UNIFIL pada tahun 2006 ya, kalau tidak salah. Ya. Nah, jadi Betul. apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa zona pasukan damai, meskipun Israel bilang itu masuk zona konflik ya, ternyata tetap tidak aman? Mengapa, Mbak Dina? Karena Israel punya tujuan yang kita tidak antisipasi ya, bahwa perkembangan situasi di dalam negeri Israel ini bergerak sangat cepat mengarah pada pembentukan Israel Raya. Dan kita sudah lihat sebenarnya indikasinya sejak mereka menghabisi orang-orang yang ada di Gaza. Dan baru saja sesudah itu ada pengumuman lagi bahwa penduduk di tepi barat pun di Palestina itu tidak selamat. Dan kemudian muncul nih perang Iran. Dengan perang Iran ini dia punya kesempatan untuk kembali lagi menduduki Lebanon. Jadi artinya perang ini diaktifasi lagi oleh Israel dengan berbagai macam cara. Oh ya, termasuk satu lagi, kemarin ada pengumuman bahwa orang Palestina itu bisa dihukum mati ya bila kedapatan melakukan hal yang dianggap melanggar hukum di Israel. Jadi sebenarnya kuncinya di sini sebenarnya ketegasan terhadap Israel. Israel saat ini sejak kejadian di Palestina memburuk itu masih berada di atas angin. Tidak ada satupun negara, khususnya Indonesia yang saya paling sesalkan, yang dengan tegas mengatakan bahwa Israel telah melewati batas dan dengan demikian bukan sekedar wajib dikutuk, tetapi perlu menerima sanksi atas apa yang sudah dia lakukan. Negara-negara di dunia itu sebenarnya sudah berkumpul ya melakukan beberapa pertemuan sejak awal tahun 2025. Itu negara-negara berkembang punya satu perkumpulan namanya The Hague Group. Grup yang khusus untuk membicarakan soal sanksi terhadap Israel karena kelakuan dia terhadap Palestina. Kemudian gara-gara kasus perkembangan yang terkini ini juga ada 40 negara yang sekarang sedang membicarakan cara-cara untuk membatasi pergerakan senjata, kemudian juga tentara militer Israel masuk ke wilayah-wilayah di berbagai negara supaya tidak terjadi kekerasan seperti ini. Dan artinya sebenarnya ada banyak ruang ya untuk Indonesia itu bisa lebih tegas dan pandai membaca situasi di lapangan, dan bukannya kita malah masih saja bertahan di BOP, Board of Peace, yang notabene jelas-jelas ada Israel di dalamnya. Oke, itu juga disebutkan oleh anggota Komisi 1 DPR ya, Julius Setiarto, yang menyatakan bahwa ini sesungguhnya alasan yang kuat untuk meninjau ulang terkait dengan BOP karena ternyata anggotanya sungguh-sungguh tidak bergerak dalam semangat perdamaian, tidak menghormati hukum internasional dan juga mandat dari PBB. Bahkan sekarang korbannya warga negara Indonesia. Mbak Dina, tadi Anda menyebut Gaza. Kan apa ya, sudah bukan rahasia umum ya, seperti ada pola impunitas yang terjadi. Kita ingat Shirin Abu Akleh, itu sudah tahun 2022. Kemudian pegawai atau petugas dari World Central Kitchen 2024, pekerja bantuan sipil. Tapi semuanya itu selalu dijawab dengan kami melakukan investigasi internal. Nah, yang investigasi mereka sendiri sementara diduga kuat yang melakukan mereka sendiri. Jadi Anda melihat pola ini seperti apa? Karena sejauh ini memang tidak ada akuntabilitas yang bisa kita andalkan dari investigasi yang mereka lakukan sendiri ini, Mbak Dina. Ya, karena kalau kita mengandalkan sistem di Israel untuk menyelesaikan masalah yang jelas-jelas merupakan satu komitmen politik di antara para pejabat yang bergerak semakin Zionis dan semakin pro terhadap pembunuhan pada siapapun yang dianggap berada di jalan mereka.
itu kan artinya kita membiarkan sesuatu yang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip dasar hubungan internasional, juga hak asasi manusia terus berlangsung begitu. Jadi menurut saya selama ini kita itu masih berpikir bahwa mengeluarkan statement saja itu sudah cukup. Atau duduk di satu forum bersama negara-negara lain itu sudah cukup untuk mengeluarkan kutukan menjadi lebih keras dampaknya. Padahal di lapangan Israel itu tetap menerima dana, tetap menerima senjata, dan tidak menerima sanksi apapun. Kalau kita lihat negara-negara lain di dunia itu selalu diberi hukuman seperti Iran aja. Iran itu kan diembargo berpuluh tahun ya karena alasan program nuklir, pengayaan nuklir yang padahal sampai sekarang tidak terbukti dia menggunakan itu notabene untuk urusan pembangunan senjata nuklir untuk senjata gitu. Tapi faktanya dia mengalami embargo. Belum lagi negara-negara lain seperti Vietnam pernah diembargo, kemudian Kuba juga diembargo, sekarang juga kesulitan. Jadi kita membayangkan sebenarnya kalau bicara soal prinsip yang dikedepankan Indonesia, satu, kita anti imperialisme. Kemudian kedua, kita pro terhadap hubungan internasional yang damai. Yang ketiga, kita pro terhadap hubungan internasional yang mengedepankan kesejahteraan sosial, perdamaian, dan juga hak asasi manusia. Di mana prinsip itu kita kedepankan? Artinya itu kan harus ada inkonsistensi ya, tidak dalam bentuk sesuai dengan aksi ya. Prinsip yang disebutkan di permukaan dengan aksi seharusnya bisa lebih tegas lagi. Mbak Dina, terakhir kalau kita berbincang soal Netanyahu. Netanyahu ini kan Perdana Menteri, artinya otoritas sipil tertinggi atas militer Israel atau IDF. Nah, apakah ini momentum untuk mengingatkan kembali sebagai pemimpin tertinggi dari militer Israel yang dengan banyak bukti ini menunjukkan bahwa mereka pelakunya, ini apakah momentum untuk lagi-lagi dimintai pertanggungjawaban dan akuntabilitas, Mbak Dina? Betul, ini momentum yang sangat tepat mengingatkan bahwa lembaga internasional sudah memanggil dia untuk ditangkap. Jadi harusnya tidak ada keraguan sama sekali dan kita juga harus tegas terhadap negara-negara yang saat ini belum bisa tegas terhadap Israel, notabene Amerika Serikat yang masih terus memberi uang dan senjata. Demikian pula negara-negara Uni Eropa yang saat ini juga masih tetap hanya sebatas memberi suspension dalam hal hubungan ekonomi, tapi urusan senjata dia tetap lanjut. Jadi kita bicara harus konsisten lah ya. Kalau kita memang melihat bahwa aktor dalam permainan atau pertempuran antara Israel, Amerika Serikat dan Iran ini bukan cuman Amerika Serikat, maka perhatian kita sejak kejadian terbunuhnya 3 orang prajurit kita itu menunjukkan bahwa ada satu aktor yang saat ini masih lepas, bisa liar melakukan berbagai macam hal tanpa sanksi dan tanpa dibahas dalam hal perdamaian ini, Israel. Jadi kita sekarang harus memberi perhatian juga pada Israel karena dialah yang akan terus menciptakan destabilitas dan dia udah mengumumkan timeline dia beda dengan timeline Amerika Serikat. Amerika Serikat bilang mau mundur, mereka tetap akan agendanya menduduki Lebanon dan juga menciptakan kerusuhan ya di sana karena dia udah melakukan juga pembunuhan terhadap jurnalis, terhadap pasukan perdamaian yang lain, sudah ada tambahan orang lain yang meninggal juga menyusul kejadian Indonesia. Jadi they will never stop. Pertanyaannya adalah kapan kita akan bergerak? Oke, baik Mbak Dina, kita lihat karena sebenarnya banyak negara sudah berupaya untuk memberikan sanksi bagi Israel yang terus-menerus melanggar hukum internasional tapi selalu dilindungi dengan hak veto yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan kita juga perlu ingatkan kembali kepada pemirsa bahwa sebenarnya ini bukan pertama kali. Pada 10 Oktober 2024, pasukan PBB asal Indonesia juga diserang pada saat berjaga di Menara Pengawasan 14 di sektor Nakura dan itu berasal dari serangan meriam Israel. Artinya bukan pertama kali dan bisa saja terjadi selanjutnya jika tidak ada tindakan tegas. Mbak Nina, terima kasih atas analisis Anda di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.